wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat dan dapat mematuhi protokol kesehatan pada masa pandemi ini. Tak lupa Ibu juga mengucapkan selamat pada kalian yang sudah naik di kelas 4. Sebelum memulai pembelajaran pada kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pembelajaran video kali ini, kita akan sama-sama belajar mengenai matematika. Masih ingatkah kalian dengan matematika? Kita akan sama-sama belajar mengenai bab segi banyak. Dengan kompetensi dasar menganalisis segi banyak beraturan dan tidak beraturan, mengidentifikasi segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Dengan tujuan agar peserta didik dapat menjelaskan pengertian segi banyak beraturan dan tidak beraturan, menggambarkan segi banyak beraturan dan tidak beraturan, kemudian menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan segi banyak. Nah anak-anak, pada masa pandemi seperti ini, pemerintah telah menganjurkan kita untuk selalu cuci tangan, kemudian jaga jarak, dan tidak lupa memakai masker. Pernahkah kalian memperhatikan masker yang kalian gunakan? Sebagian dari masker yang kalian gunakan ada yang merupakan bagian dari bangun segi banyak. Nah, sebagai contoh, masker yang Ibu gunakan ini. Masker yang Ibu gunakan berbentuk bangun persegi panjang. Ini merupakan bagian dari segi banyak. Jadi, apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan bangun segi banyak itu? Segi banyak. Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Garis di sini adalah garis lurus. Segi banyak mempunyai nama lain yaitu poligon. Segi banyak sering diberi nama sesuai dengan jumlah sisi yang membentuknya. Contoh dari segi banyak yaitu ada segitiga, di mana segitiga ini dapat kita hitung mempunyai 3 sisi, 1, 2, 3. Kemudian segi 4 mempunyai 4 sisi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, yang secara umum dapat dituliskan dalam tabel berikut. Misalnya, ada bangun segi N yang dimulai dari bangun segi 5 dengan banyak sisi 5, banyak titik sudut 5 dengan nama lain pentagon. Kemudian bangun segi 6 dengan banyak sisi 6, banyak titik sudut 6 dengan nama lain heptagon. Kemudian bangun segi 7, banyak sisi 7, banyak titik sudut 7 dengan nama lain heksagon. Kemudian bangun segi 8 dengan banyak sisi 8, banyak titik sudut 8 dengan nama lain oktagon. Bangun segi 9 dengan banyak sisi 9, banyak titik sudut 9 dengan nama lain nonagon. Dan bangun segi 10 dengan banyak sisi 10, banyak titik sudut 10 dengan nama lain dekagon. Apakah ada bangun segi banyak yang lain selain dari bangun segi datar yang telah disebutkan tadi? Tentu ada. Ingat, apabila kalian menemukan sebuah bangun apapun, jika bangun tersebut merupakan bangun datar tertutup yang dibatasi oleh garis yang berupa garis lurus, maka bangun tersebut dinamakan segi banyak. Contohnya adalah sebagai berikut. Gambar di sini yang Ibu contohkan ini merupakan gambar dari bangun segi banyak. Coba kita perhatikan. Seperti pengertiannya tadi. Kenapa bangun ini disebut dengan segi banyak? Karena bangun-bangun di sini merupakan bangun datar yang semua sisinya tertutup. Coba kita lihat dari gambar yang pertama, yaitu bangun persegi panjang, semua sisinya ditutup oleh garis yang sisinya semua tertutup dengan garis lurus. Nah, coba ini juga diperhatikan yang nomor 2. Semua sisinya dibatasi oleh garis lurus. Begitu juga dengan bangun yang ini. Semua sisinya tertutup oleh garis lurus dan bangun yang ini. Maka
bangun-bangun inilah yang disebut dengan segi banyak. Setelah kalian tahu tentang bangun segi banyak, ternyata ada juga bangun yang dinamakan bukan segi banyak, yang apabila jika kalian melihat bangun yang tidak dibatasi oleh garis atau garisnya terputus atau bukan bertemunya garis lurus, karena di situ ada garis lengkung, maka bangun tersebut dinamakan bukan bangun segi banyak. Contohnya, gambar bukan segi banyak yaitu adalah seperti ini. Kenapa gambar-gambar 1, 2, 3, dan 4 adalah bukan segi banyak? Karena di gambar ini terdapat garis lengkung. Kemudian di gambar 3, kenapa disebut bukan segi banyak? Karena di gambar tersebut ada garis yang terputus. Mana garis yang terputus? Yaitu ini garis yang terputus. Sehingga gambar-gambar di sini dikategorikan sebagai gambar bukan segi banyak. Dari sini, Ibu harap kalian sudah paham mengenai bangun segi banyak dan bukan segi banyak. Dari segi banyak yang telah kita pelajari tadi, ternyata jenis-jenis dari bangun segi banyak dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu ada segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Apa itu segi banyak beraturan? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang mempunyai sisi sama panjang dan sudut yang sama besar. Contohnya adalah bangun segi 4. Di mana bangun segi 4 ini mempunyai sisi yang sama panjang, juga mempunyai sudut yang masing-masing sama besar. Kemudian ada bangun segi 5. Segi 5 ini mempunyai sisi yang sama panjang, kemudian mempunyai sudut yang sama besar. Kemudian yang kedua yaitu segi banyak tidak beraturan. Apa itu segi banyak tidak beraturan? Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang mempunyai sisi tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Contohnya, ada segitiga sembarang. Jika kalian perhatikan, segitiga ini mempunyai sisi yang masing-masing tidak sama panjang. Begitu juga dengan sudutnya yang tidak sama besar. Kemudian ada bangun jajaran genjang ini yang juga mempunyai sisi yang tidak sama panjang, kemudian sudutnya yang tidak sama besar. Dan ada juga bangun belah ketupat. Belah ketupat ini kenapa kok disebut dengan segi banyak yang tidak beraturan? Karena dia mempunyai sisi yang sama panjang, tetapi sudutnya tidak sama besar. Masih ingatkan dengan materi yang telah kita bahas tadi tentang materi segi banyak? Ternyata bangun segi banyak yang kita bahas di awal tadi mengenai bangun segi banyak di mana yang banyak sisi dan banyak titik sudutnya itu sama dapat dikategorikan ke dalam segi banyak beraturan. Kemudian dengan gambar yang ini, ternyata gambar ini dikategorikan ke dalam bangun segi banyak yang tidak beraturan. Ingat bahwa segi banyak beraturan adalah segi banyak yang mempunyai sisi sama panjang dan sudut yang sama besar. Kemudian jika segi banyak tidak beraturan, dia mempunyai sisi yang tidak sama panjang dan sudut yang tidak sama besar. Nah, masih ingatkah dengan pembahasan masker tadi? Masker ini tadi termasuk dalam persegi panjang. Persegi panjang termasuk dalam segi banyak yang tidak beraturan. Karena dia mempunyai sisi yang tidak sama panjang tetapi sudutnya sama besar. Cukup sekian penjelasan dari Ibu yang dapat saya sampaikan. Kemudian untuk tugasnya nanti akan saya share lewat WA. Jika kalian menemukan kesulitan, silakan bertanya melalui WA.
Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, tetap cuci tangan, jaga jarak, dan juga memakai masker. Stay safe, stay healthy, stay at home. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.